Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik terang, Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Tapi kematian Husain ini sangat menyedihkan. Al-Husain dipenggal lehernya di Karbala. Untuk video kali ini saya akan menceritakan inilah hukuman Allah terhadap para pembunuh cucu Rasulullah. Mereka menjadi buta, mati terbakar, dan menjadi gila. Cucu Rasulullah, Al-Husain, dibunuh secara keji dan peristiwa di Karbala. Cucu kesayangan Rasulullah ini terbunuh bersama sebagian besar pemuda Ahlul Bait. Sejarah mencatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain tersebut. Sayyid Hasan Al-Husaini Az-Zuhri dalam bukunya Hasan dan Husain The Untold Story menuturkan semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain mendapat hukuman dari Allah di dunia ini. Di antara mereka ada yang mati dibunuh, ada yang ditimpa kebutaan, ada yang kulit wajahnya menghitam, dan ada pula yang kehilangan kekuasaan dalam waktu singkat. Abu Raja Al-Attaradi menuturkan, janganlah kalian mencela keluarga yang tinggal di tempat ini. Maksudnya Ahlul Bait Nabi Muhammad. Dahulu kami punya tetangga dari Balhajim, Kufah. Suatu hari ia berkata, bagaimana pendapat kalian tentang si Fasik bin Fasik yang dilaknat Allah ini? Si Fasik yang dimaksudnya adalah Al-Husain. Seketika itu juga Allah melemparkan noktah putih dari langit ke matanya sehingga ia menjadi buta saat itu. Sungguh aku menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Atha bin Muslim meriwayatkan dari Ibnu Suddi bahwa ayahnya Suddi bercerita, dahulu kami para budak biasanya menjajankan tekstil dari perkampungan Karbala. Suatu hari kami bertemu dengan seorang laki-laki yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain. Laki-laki itu berkata, wahai penduduk Kufah, kalian memang pendusta. Kalian bilang bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain telah dimatikan Allah dalam kondisi su'ul khatimah atau terbunuh secara keji. Buktinya, aku masih hidup, padahal aku berada di tempat kematiannya ketika itu. Bahkan kini aku mempunyai harta yang paling banyak. Mendengar itu, kami pun segera menyudahi makan. Ketika itu, lentera masih menyala. Pria itu kemudian beranjak untuk mematikan lentera tersebut. Ia berusaha mengeluarkan sumbu lampu dengan jari tangannya. Namun tiba-tiba api menyambar jarinya. Ia berusaha memadamkan api tersebut dengan meniupnya. Akan tetapi ketika jari itu didekatkan ke mulut api justru menyambar jenggotnya. Ia pun berlari ke kolam lalu menceburkan diri ke dalamnya. Namun kulihat api itu tetap menyala di dalam air dan membakar tubuhnya sampai hangus seperti arang. Ada banyak riwayat yang mengisahkan hukuman Allah terhadap para pembunuh Al-Husain, dan sebagian besarnya merupakan kisah sahih. Ibnu Katsir menuturkan, sebagian besar riwayat tentang petaka yang menimpa para pembunuh Al-Husain adalah sahih. Sedikit sekali dari mereka yang berhasil selamat dari petaka dunia. Tidak seorang pun dari mereka mati tanpa menderita sakit sebelumnya, dan kebanyakan mereka menderita penyakit gila. Al-A'masi mengatakan, aku mendengar perihal seorang laki-laki yang sengaja buang air besar di atas makam Al-Husain bin Ali. Maka Allah menimpakan penyakit gila, lepra, sofak, dan berbagai penyakit serta musibah kepada keluarganya. Para pembunuh Al-Husain dan Ahlul Baitnya juga menjadi buronan yang terus dikejar pasukan Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thaqafi, seorang yang ingin menuntut balas atas kematian Al-Husain dan Ahlul Baitnya pada tragedi Karbala. Akhirnya pasukan ini berhasil menggelandang mereka satu persatu ke hadapan Al-Mukhtar. Al-Mukhtar lantas memerintahkan untuk membunuh mereka dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kekejian mereka terhadap Al-Husain ketika itu. Syamr bin Zul Jausan dibunuh dalam sebuah penyergapan yang dilakukan pasukan Al-Mukhtar. Ketika itu, Syamr menghadapi pasukan tersebut tanpa sempat mengenakan baju atau menyentuh pedangnya.
Syamr memang sempat melukai mereka, namun Abu Umarah kemudian berhasil membunuhnya. Jasadnya lalu dilemparkan untuk makanan anjing. Khawli bin Yazid al-Asbahi juga mengalami nasib yang sama. Ia dibunuh lalu jasadnya dibakar. Pasukan Al-Mukhtar menghukumnya demikian karena dialah yang membawa kepala Al-Husain. Umar bin Sa'ad bin Abu Waqqas juga mati dibunuh. Ia adalah komandan pasukan yang membunuh Al-Husain. Anaknya Habs juga ikut dibunuh. Sedangkan Sinan bin Anas, laki-laki yang dituduh sebagai pembunuh Al-Husain, lari dan menjadi buronan, namun rumahnya dirobohkan. Adapun Hakim bin Tufail At-Tahai, orang yang memanah Al-Husain, ia juga dibunuh pasukan Al-Mukhtar. Demikian pula dengan nasib Umar bin Sabah As-Sad. Menurut catatan Ibnu Khaldun, Al-Mukhtar terus memburu para pembunuh Al-Husain setelah mendapat informasi tentang keberadaan Ubaidullah bin Asad Al-Juhani, Malik bin Nasir Al-Kindi, dan Haml bin Malik Al-Muharibi, yaitu di wilayah Qadisiyah. Ia langsung meringkus dan membunuh mereka. Dia juga menangkap Ziyad bin Malik Ad-Dubai, Imran bin Khalid Al-Athari, Abdurrahman bin Abu Hashkah Al-Bajali, dan Abdullah bin Qais Al-Khawlani. Orang-orang inilah yang terdahulu merampas bahan pewarna pakaian yang dibawa Al-Husain. Al-Mukhtar lalu membunuh mereka semua. Abdullah atau Abdurrahman bin Tolhah dan Abdullah bin Wuhaib Al-Hamdani, yaitu sepupu Al-Ma'si, juga ditangkap dan dibunuh. Utsman bin Khalid Al-Juhani dan Abu Asma Bishr bin Samit Al-Kabisi juga bernasib sama. Keduanya terlibat dalam pembunuhan Abdurrahman bin Aqil dan merampas barang-barang miliknya. Setelah ditangkap, keduanya dibunuh dan dibakar. Para pembunuh Al-Husain terus diburu dan dibunuh dengan cara yang berbeda-beda. Jika si pelaku tidak ditemukan, maka rumahnya pasti akan dirobohkan. Sahabat titik terang, itulah beberapa kisah atau cerita akibat orang yang membunuh cucu Rasulullah akan mendapatkan ganjaran di dunia ini dan akhirat kelak. Sahabat titik terang, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.